Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aklima Mustaqim akan menampilkan sebuah sajian video yang berisi mengenai pengimbasan praktik baik, diseminasi presentasi budaya positif pada lingkungan lembaga sekolah SMA Negeri 1 Cilaku di Kabupaten Cianjur. Video ini merupakan serangkaian tugas yang dibebankan kepada calon guru penggerak Angkatan 11 untuk menempuh pendidikan program guru penggerak. Di sini, saya menampilkan sesi presentasi dan juga hasil rangkuman PowerPoint atau produk presentasi yang akan saya sajikan dan akan disampaikan di dalam video. Selamat menikmati, silahkan menyimak. Mari kita belajar, bergerak, menggerak.
akhirnya kita telah sampai di ujung video dari materi presentasi yang disampaikan melalui berbagi praktik baik. Setelah menampilkan materi-materi presentasi, tibalah waktunya untuk kita menyaksikan video dari hasil pengimbasan diseminasi berbagi praktik baik pengimbasan budaya positif pada modul 1.4 pendidikan program guru penggerak. Sebelum menyaksikan video, sebaiknya kita merangkum apa yang telah kita pelajari dari hasil presentasi sebelumnya. Banyak materi yang bermanfaat yang bisa kita bagikan dan bisa kita catat sebagai sebuah refleksi pada diri kita sendiri. Alangkah baiknya apabila apa yang telah kita dapatkan kita amalkan, yang baik dan positifnya kita lakukan, dan yang tidak atau kurang positif bisa kita tinggalkan. Semoga setelah teman-teman menyaksikan video pengimbasan praktik baik pada program pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat diamalkan juga diimplementasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, silakan menyimak penampilan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini dalam kesempatan hari ini di dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan seperti berikut ini. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak apresiasi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Sangat luar biasa. Kita di sini sekali lagi bukan untuk belajar, tapi ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya baik sekali, terima kasih. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, apakah ada yang keberatan atau ada yang tidak setuju dengan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan berikut ini? Tidak ya? Tidak. Semuanya sudah memiliki waktu luang ini dengan sukarela? Alhamdulillah. Kita sepakat ya bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini adalah hal-hal positif yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mengenai diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan program guru penggerak ini adalah sebuah tindakan yang membangun atau mempelopori dan mengajak semua individu di dalam satu ekosistem untuk mewujudkan sebuah perilaku positif yang membangun pola atau kebiasaan dengan mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri dan sudah banyak sekali Bapak Ibu untuk memberikan dan menularkan hal-hal positif ini kepada peserta didik. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan dan penguatan yang saya berikan ini, kita bisa menjadikan kegiatan ini sebuah budaya yang mengarah kepada budaya positif di kelas dan di sekolah kita semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini adalah sebuah data yang saya simpulkan secara umum, general, mengenai perilaku dan tindakan positif yang telah saya lakukan di kelas saya sendiri. Nah, data yang pertama itu menunjukkan jumlah perubahan perilaku positif yang dilakukan oleh peserta didik di kelas. Nah, yang kedua menunjukkan transisi penggunaan kalimat-kalimat positif atau kalimat pengantar peserta didik yang positif yang telah dilakukan peserta didik di kelas. Dan yang ketiga menunjukkan kurang lebih jumlah tindakan dan kalimat positif sebagai keseharian peserta didik di dalam kelas. Nah, semuanya saya jadikan data secara general, itu dihitung berdasarkan angka jumlah peserta didik di kelas. Ini perubahannya dari kelas 11.4, 11.3, 11.2, dan 11.1. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini saya menemukan beberapa mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama itu masih adanya sebuah anggapan bahwa mendisiplinkan peserta didik
memerlukan penekanan dan instruksi yang jelas serta keras. Itu yang waktu dulu kita dapatkan sebagai peserta didik biasanya ya. Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal seperti itu, misalkan kalau dihukum itu disuruh lari, ada yang mungkin dimarahi ya. Bapak Dini mungkin pernah ya? Banyak sekali. Ibu Nela mungkin? Nggak pernah? Alhamdulillah. Berarti lingkungannya sudah positif ya waktu itu. Kalau Ibu Vini mungkin? Tidak pernah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tapi kalau saya sama dengan Pak Dini pernah itu dulu sekali ya. Disiplin itu keras itu. Ibaratnya kayak kita tuh semacam tentara gitu, abdi negara. Nah, tantangan yang kedua adalah perlu adanya upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan budaya positif bagi peserta didik. Nah, ini adalah sebuah hal yang terlihat mudah, namun ternyata pada kenyataannya sangat sulit karena kolaborasi ini melibatkan banyak sekali pihak dalam praktiknya. Nah, tantangan yang ketiga adalah maraknya contoh-contoh dan berbagai macam informasi yang dapat diakses peserta didik merupakan budaya-budaya negatif. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan kita yang luar biasa dalam menerapkan budaya positif. Kita di sekolah menerapkan budaya positif, sedangkan peserta didik atau anak-anak kita itu mendapatkan asupan-asupan negatif dari luar dari hal-hal yang dia akses sehari-hari. Seperti itu. Ini pasti kita alami ya, Bapak Ibu ya. Nah, tantangan yang keempat adalah kurangnya perhatian dari seluruh pihak untuk berfokus melakukan perubahan budaya positif di sekolah. Jadi kita itu harus satu visi, satu misi. Ketika ingin merubah sebuah budaya menjadi budaya yang positif secara komprehensif, kita memerlukan upaya untuk fokus secara bersama-sama. Nah, ini mungkin tantangan-tantangan yang telah saya temukan di dalam kelas saya sendiri. Nah, untuk kedepannya mungkin tantangan ini akan memiliki skala yang lebih besar karena melibatkan banyak pihak di dalam satu sekolah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah peluang untuk meningkatkan budaya positif. Ini yang telah saya terapkan di kelas saya. Di antaranya adalah dukungan kepada peserta didik. Hal ini adalah hal kunci yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan atau mungkin sudah Bapak Ibu terapkan di kelas. Karena ketika kita mendukung peserta didik dalam aspek-aspek yang mereka gemari, itu biasanya mereka akan memberikan sebuah umpan balik kepada kita. Nah, setelah mereka memberikan umpan balik, akan terjalin komunikasi yang kontinu. Setelah kontinu, nanti ke depannya kita bisa memantau mereka, mungkin memberikan mereka pengaruh positif, dan lain sebagainya. Yang pertama, dukungan. Nah, yang kedua adalah sarana dan media yang efektif. Nah, biasanya peserta didik ini menyukai sarana-sarana yang up to date. Bisa dengan media-media sosial, seperti kalau mungkin sekarang lagi digemari itu TikTok gitu ya. Itu banyak sekali sarana-sarana yang bisa kita gunakan dalam membagikan hal-hal yang mengarah kepada budaya positif untuk peserta didik kita di kelas. Seperti itu. Ya. Sampai sini dapat diikuti Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, dalam materi budaya positif yang telah saya dapatkan, didapatkan 5 poin inti dari kategori budaya positif. Di antaranya yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada teori kontrol, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, 4 ada keyakinan kelas, dan 5 adalah segitiga restitusi. Alhamdulillah, kelima poin ini memberikan dampak positif bagi saya secara pribadi untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan di kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru penggerak semuanya ini sudah mendapatkan materi ini di materi pendidikan guru penggerak Jawa Barat ya. Ini ada ya. Luar biasa. Nah, ini materi yang pertama mengenai teori kontrol. Di sini teori kontrol menjelaskan bahwa guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Nah, 5 itu apa saja? Di antaranya sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dulu sebelum saya mendapatkan materi ini, saya sering menempatkan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah.
Ya, padahal sebaiknya kita itu menempatkan diri di posisi teman, pemantau atau manajer. Kenapa? Dulu itu kalau misalkan ada peserta didik yang membuat atau melanggar tata tertib, saya biasanya menekankan seperti ini. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu salah? Kamu tahu tidak bahwa yang kamu lakukan itu menyakiti teman kamu? Nah, hal tersebut ternyata ada di posisi pembuat rasa bersalah. Nanti ke depannya, bagaimana caranya kita merubah posisi kontrol kita? Itu ada di teori-teori posisi kontrol yang nanti akan saya bagikan melalui modul ajar yang mungkin bisa Bapak Bapak Ibu akses di Google atau di web nanti yang akan saya berikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang kedua itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut teori guru penggerak terbagi menjadi 5 juga. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ini yang paling dasar. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya menjadi sebuah dorongan besar bagi peserta didik untuk dimiliki. Kebutuhan itu kan sebuah keinginan yang harus terpenuhi, biasanya seperti itu. Kalau misalkan ibarat kita orang dewasa, itu kebutuhan atas pengakuan biasanya lebih besar dibanding kebutuhan yang lain. Semakin iringnya kita menambah usia, itu kebutuhan untuk bertahan hidup biasanya yang lebih besar. Nah, di peserta didik itu adalah pengakuan dan kebebasan. Biasanya ini adalah kebutuhan dasar manusia yang paling dominan di usia-usia pada fase E, fase F di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang sudah kita terapkan sekarang di sekolah. Bapak Ibu pasti sudah menerapkannya, bukan? Nah, keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama-sama oleh guru dan peserta didik untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan ini sifatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak Ibu tahu di antara banyaknya sebuah nilai kebajikan, apa yang paling Bapak Ibu jadikan prinsip dalam hidup Bapak Ibu? Boleh? Mungkin? Ibu? Misalkan kalau saya pribadi itu nilai kebajikan yang paling saya tekankan itu adalah kejujuran dan saling menghormati. Jadi berdasarkan nilai itu kita buat sebuah keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas seni, kelas saya itu tidak saling berkata maaf buruk. Jadi kita saling menghormati satu sama lain dengan berkata hal-hal yang baik. Kan kalau misalkan zaman dulu itu, zaman saya yang mudah-mudahan zaman sekarang nggak ada. Itu anak-anak itu suka mengejek, saling mengejek dengan mengucapkan nama orang tuanya. Nah, itu kan tidak saling menghormati, ya. Ataupun tidak berkata jujur. Nah, itu kan di luar keyakinan nilai kebajikan. Nah, di dalam keyakinan kelas biasanya disusunlah draft-draft atau daftar yang mana tujuannya adalah menjunjung tinggi nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu tahu sejak kecil biasanya. Seperti itu. Betul? Sependapat ya? Sip. Selanjutnya, nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan sebuah disiplin positif kepada para peserta didik di kelas. Ya, dalam segitiga restitusi ini terdapat langkah-langkah 3, makanya disebut segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya segitiga restitusi ini digunakan pada waktu kita akan mendampingi peserta didik saat melakukan konseling. Ketika ada peserta didik yang mohon maaf misalkan tidak mengikuti tata tertib di kelas atau di sekolah, nah segitiga restitusi ini dapat digunakan oleh Bapak Ibu sebagai pedoman untuk membuat atau menciptakan sebuah disiplin positif.
Seperti itu. Di antaranya yang tadi, ya, tahapannya ada stabilkan identitas mereka, bahwa mereka adalah peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan mereka, bahwa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang orang lain lakukan. Dan yang terakhir, tanyakan lagi kepada mereka, keyakinan kelas mereka, bahwa nilai kebajikan mereka itu apa. Nah, disinilah peran segitiga restitusi sebagai sebuah langkah memecahkan masalah untuk meningkatkan budaya positif. Bisa dilanjut, Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Sip. Nah, yang selanjutnya ini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebuah rangkaian yang tadi telah kita paparkan dan kita pahami. Sebuah langkah untuk menumbuhkan disiplin dalam diri peserta didik tanpa hukuman ataupun hadiah. Nah, tanpa hukuman atau hadiah ini harus kita garis bawahi, ya, atas apa yang mereka telah lakukan. Positif mengajarkan untuk bersikap ramah, mengajarkan untuk tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar dengan berbagai ataupun bersikap permisif. Jadi maksudnya dari disiplin positif ini kita menghindari penekanan-penekanan yang sifatnya kasar dan emosional untuk melakukan proses disiplin kepada peserta didik dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai positif mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah implementasi budaya positif. Yang pertama, saya gunakan lingkaran ini karena nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan atau biasanya menjadi daftar pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked question. Biasanya seperti itu ya. Mohon koreksi bila saya keliru. Nah, yang pertama dalam mengimplementasikannya yang telah saya lakukan adalah mulai dari diri. Jadi dari diri kita sendiri. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Yang ketiga, rasakan dan refleksikan apa yang telah kita lakukan. Keempat, kolaborasi. Kelima, budaya positif, membudayakan hal-hal positif. Dan keenam, itu bagikan. Nah, langkah yang lingkaran ini maksudnya adalah ketika misalkan kita mulai dari diri, apakah hal ini menjadi hal yang salah? Tidak, tentu, ya. Oke, lanjut ke yang dua. Apakah ketika kita sudah melakukan yang terbaik, anak-anak akan langsung berubah? Tidak. Lanjut lagi. Apakah ketika sudah melakukan refleksi dan melakukan kolaborasi, akan langsung terasa budaya positifnya? Belum tentu. Lalu ketika kita menggunakan budaya positif dan melaksanakannya dan membagikannya, apakah akan berpengaruh? Bisa jadi. Jadi dari yang tadinya negatif, semi negatif, mungkin agak positif, dan terakhir itu kecenderungannya akan bersifat positif. Jadi apa yang kita lakukan, walaupun misalkan dari hal kecil, itu saya yakin akan berdampak positif ke depannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini akses terhadap pendidikan inklusif dan bermutu. Di antaranya adalah sekolah dengan budaya positif akan memberikan dampak luar biasa bagi para peserta didiknya. Imbasnya, kualitas sekolah akan meningkat dan kinerja sekolah menjadi bermutu. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang memiliki nilai positif akan berdampak pada peserta didik yang memiliki nilai-nilai dan budaya positif sehingga akan menimbulkan jejaring yang luas. Dan terakhir, lingkungan positif akan memberikan kesempatan pada pendidikan inklusif untuk dapat beroptimal dan mengoptimalkan potensi dari peserta didik yang memiliki keterbatasan. Ini adalah manfaat-manfaat atau akses yang akan terbuka ketika sebuah budaya positif diterapkan di lembaga. Nah, di sini adalah sebuah studi kasus disiplin positif yang saya ambil dari web Guru Penggerak. Nah, di sini ada kasus Bu Ratna memiliki siswa yang cenderung suka telat mengerjakan tugas. Nah, ini adalah hal-hal yang sering kita temui di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian Ibu Ratna memanggil siswa tersebut ke ruang BK. Biasanya umumnya dulu itu kalau ruang BK itu identik dengan dimarahi, dicecar, dan hal-hal yang berbau emosional lainnya dulu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Bu Ratna adalah menanyakan alasan siswa tersebut. Kenapa telat mengerjakan tugas? Nah, ini adalah sebuah langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Ratna. Kemudian Ibu Ratna mengukuhkan pendapat
bahwa tugas adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di sini Bu Ratna sedang menstabilkan identitas dari peserta didiknya yang telah mengerjakan tugas. Bahwa peserta didik itu adalah sebuah sebuah profil karakter yang memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah terhadap tugas-tugasnya sendiri. Lalu kemudian Bu Ratna memberikan kesadaran. Nah, di sini Bu Ratna menjelaskan mengenai validasi tindakannya yang telah mengerjakan tugas itu keliru dengan, terakhir, mengenai keyakinan kelas yang dimilikinya. Nah, ini yang dilakukan Bu Ratna ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti itu, Bapak Ibu. Sip. Nah, ini adalah contoh dokumentasi hasil keyakinan kelas yang telah saya terapkan. Nah, ini ada dari kelas 11.1, ini adalah kelas 11.2, yang ini kelas 11.6. Ya. Ini semuanya mengerjakan keyakinan kelas ini berupa sebuah poster digital. Mereka menciptakannya dengan cara berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya, meyakini apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai kebajikan, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya dokumentasi ini adalah penerapan kesepakatan kelas yang saya miliki. Nah, ini adalah hasil-hasil dari budaya positif yang telah saya terapkan. Di antaranya kelas menjadi terlihat bersih, anak-anak menjadi lebih tertib dan lebih menyenangkan di dalam kelas. Lalu kemudian ini adalah disiplin positif yang saya terapkan di ekstrakurikuler yang saya bina. Mereka saya berikan sebuah budaya positif hingga akhirnya mereka menunjukkan prestasi mereka melalui dukungan yang telah saya berikan. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi penerapan budaya positif yang lainnya yang saya lakukan di kelas. Anak-anak antusias dengan apa yang akan mereka pelajari, seperti itu. Dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, presentasi ini diakhiri dengan menggarisbawahi bahwa budaya positif adalah sebuah kegiatan yang terencana. Kita merencanakannya secara sadar untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan sebagai suatu pedoman untuk melakukan disiplin positif. Dalam budaya positif, guru dan peserta didik menjadi aktor. Guru dan peserta didik menjadi aktor untuk menegakkan lingkungan positif terutama di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang mendampingi murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya dalam kehidupan. Seperti itu Bapak Ibu kesimpulannya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu barangkali. Boleh? Mangga. Mungkin mau berbagi di kelas, ada anak yang sangat sulit untuk melakukan budaya positif atau dan lain sebagainya, barangkali ada yang mau, silahkan. Ibu Nela mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan, tadi kan Bapak mengatakan bahwa budaya positif itu akan bisa merubah sikap dan perilaku anak selama kita menerapkannya dengan cara intinya mungkin lebih diperhalus lah. Diperhalus, ya betul. Tapi bagaimana jika kasusnya itu berbeda dengan anak yang memang istilahnya biasanya kan dalam satu guru itu menegur siswa itu dalam kelas minimal, dalam satu kelas itu ada beberapa orang yang bisa dikatakan sering melakukan pelanggaran dari disiplin positif ataupun dari kesepakatan, baik kesepakatan kelas ataupun kesepakatan dengan guru mata pelajaran tertentu. Nah, dengan seringnya tersebut sudah kita menerapkan disiplin positifnya, tapi dia tidak ada perubahan. Nah, harus seperti apakah mengatasi siswa tersebut dengan istilahnya mungkin dispo yang diterapkan pada saat ini? Ya, oke. Jadi mungkin kasusnya kita belum melihat
perubahan pada diri peserta didik tersebut ya Ibu ya. Tuh. Ya, justru Cuman si disiplin positif ini sudah kita lakukan. sudah kita lakukan, tetapi ada beberapa anak yang memang sulit untuk mendisiplinkan secara positifnya. Kecuali dengan cara yang konvensional mungkin ya. Ya, mungkin Seperti itu. itu. Baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi dalam kasus yang Ibu Nela temui ini adalah seorang peserta didik yang sudah kita berikan pendekatan dengan cara yang positif, namun ternyata memang si peserta didik tersebut tidak berubah ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, seperti itu ya. Nah, mungkin ini adalah sebuah tantangan yang memang akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam kelas. Karena tidak semua murid memiliki karakter yang sama, tidak semua peserta didik memiliki profil yang sama. Latar belakangnya mereka berbeda. Ada orang tua, ada keluarganya yang katakanlah tumbuh dan besar di lingkungan yang tidak positif. Ada yang memang tumbuh dan besar di lingkungan yang kondusif dan mendukung ke arah yang positif. Ada yang memang tumbuh besar di lingkungan yang sudah sangat positif. Nah, hal ini juga akan memberikan pengaruh kepada profil peserta didik kita. Nah, dari kasus yang Ibu Nela temui ini, saya berpikir mungkin latar belakang atau profil peserta didik ini memiliki lingkungan keluarga atau lingkungan rumah yang cenderung tidak kondusif. Biasanya datang ke sekolah atau ke kelas, mereka sudah memiliki sebuah paradigma atau sebuah karakter yang agak sulit untuk menerima pengaruh baik dari orang lain. Nah, hal ini tentu sangat perlu bagi kita untuk menanggulanginya. Bagaimana caranya? Karena tentu saja ini adalah sebuah tugas bagi kita seorang guru untuk mendisiplinkan tetap secara positif kepada anak tersebut. Namun setelah beberapa kali dilakukan memang tidak berubah, tidak ada menunjukkan perubahan dan lain sebagainya. Hal ini mungkin perlu kita kolaborasikan bersama dengan orang tuanya. Tapi saya yakin ibu bapak pasti pernah menemui dan mendapatkan kasus seperti itu. Banyak sekali kasus seperti itu. Namun memang PR bersama bahwa hal ini tidak bisa kita selesaikan sendiri sebagai seorang guru. Karena kita membutuhkan dukungan dari orang tua, kita membutuhkan dukungan dari keluarga, kita membutuhkan dukungan lingkungan rumahnya juga. Karena kalaupun kita sudah mendisiplinkan anak secara positif di kelas, siapa tahu di lingkungan rumahnya atau di lingkungan lain mereka mendapatkan hal-hal yang tidak positif. Nah, hal itu akan bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Nah, hal ini di luar kontrol kita. Nah, hal yang di luar kontrol kita ini tidak bisa kita ambil dan menjadi tanggung jawab kita. Ini di luar kekuasaan kita para guru ketika anak-anak sudah keluar dari kelas, keluar dari sekolah, tetapi mereka tetap punya tanggung jawab dan kita tetap punya tanggung jawab untuk mendisiplinkan mereka secara positif. Namun yang terjadi adalah yang tadi sudah dikatakan. Nah, mungkin yang bisa saya bantu sharingkan kepada Ibu Nela ini adalah kita membawa lingkungan rumahnya ke dalam sekolah untuk mengetahui bagaimana ketika si peserta didik itu berperilaku di dalam sekolah, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh keluarganya di rumah. Kalau memang tidak sesuai dengan nilai kebajikan orang tuanya, dengan keluarganya, kita ajak bersama-sama keluarganya untuk menegakkan disiplin positif di lingkungan rumah mereka. Nah, dengan seperti itu mungkin akan ada setidaknya akan ada menunjukkan sedikit perubahan, walaupun hanya sedikit. Nah, tapi mudah-mudahan perubahan itu ke arah yang positif. Kalaupun misalkan masih tidak berhasil, kita memang membutuhkan dukungan lain. Biasanya dukungan teman-temannya, sahabat dekatnya, teman sepermainannya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi kita para guru. Ketika kita menemui masalah seperti ini, kita harus mewujudkan sebuah langkah yang benar-benar efektif. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak secara positif, tidak kembali ke cara konvensional, namun tetap dalam jalur pendidikan seperti itu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Kalaupun tidak, nanti kita akan melakukan sesi diskusi yang lain dengan Ibu, dengan saya, dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan apa yang telah saya bagikan ini menjadi sebuah ilmu yang positif, sebuah ilmu yang barokah kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu kedepannya mendapatkan sebuah kemudahan dan keberkahan dalam apa yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Waktunya sangat saya apresiasi sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.